Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang berencana untuk pulang ke Indonesia, menyerahkan diri ke Bareskrim. Dan tentu saja dia juga sudah menyelidiki tentang bagaimana keamanannya ya ketika nanti menyerahkan diri. Karena teman-teman sekalian tentu saja ada golongan-golongan yang sakit hati gitu ya. Ada golongan-golongan yang yang tentu saja bersikap radikal dan bisa main hakim sendiri ya. Seperti yang terjadi ke Bapak Muhammad KC, di mana seharusnya dia aman di Bareskrim, tetapi justru dia mengalami penganiayaan yang begitu keji dan tidak peri kemanusiaan. Jadi tentu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim memikirkan hal itu, dan juga kita memikirkan hal itu teman-teman sekalian. Mari kita doakan supaya semuanya baik-baik saja, dan kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim berikut ini. Di seluruh Indonesia, terutama dari polisi yang menyuruh saya untuk menyerah. Saya sudah menyerah dari awal, dan saya sudah kontak teman-teman saya di Bareskrim juga, ya teman-teman penting untuk hal ini, untuk persiapan saya berserah, dan termasuk jaminan keamanan saya jika saya nanti sudah di polisi, karena polisi membiarkan tahanan yang lain untuk melakukan penganiayaan. Jadi apalagi sekarang kasus saya untuk kedua kalinya untuk ditangkap polisi, berarti nanti akan ditambah hukuman itu 2/3. Jadi kalau divonis umpama seperti awalnya, pertama saya itu dituntut 5 tahun, kemudian divonis 4 tahun, maka akan ditambah 2/3. 2/3 berarti vonisnya bisa di atas itu 6 tahun jadinya. Divonis 6 tahun. Karena saya dianggap residivis, orang yang pernah dipenjara dalam kasus yang sama, maka akan ditambah 2/3 hukumannya. Nah, saudara-saudara, polisi menghimbau kepada saya untuk menyerahkan diri. Memang itu skenario setelah 3 bulan saya berada di Amerika, nanti saya akan menyerahkan diri, begitu. Semua penonton, orang-orang Kristen, bahkan juga orang Islam yang cinta channel ini menghimbau saya untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak menyerahkan diri. Juga saya setia untuk mengikuti aturan negara ini. Nah, kasus seperti saya, orang Kristen, sudah banyak yang dipenjarakan karena hanya perdebatan di WA. Itu juga bisa ditangkap oleh polisi, apalagi khutbah-khutbah saya itu sudah dikenal, dan semua konten YouTube saya bisa diadukan ke polisi sebagai alat bukti. Somad yang menjadi sumber kegaduhan, sumber kekacauan, bahkan kenapa MKC itu ditangkap, itu karena menjawab video Abdul Somad yang
menghina salib, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dengan menghina seperti itu, sudah banyak yang melaporkan dan memberikan surat LP-nya kepada Bareskrim, tetapi tidak pernah didengar. Itulah sebabnya saya meminta keadilan dari polisi. Maka begitu Abdul Somad ditangkap, saya menyerahkan. Nah, Pak Polisi, kenapa Abdul Somad? Kenapa Polri? Kenapa Bareskrim takut untuk menangkap Abdul Somad? Jelas-jelas bahwa Abdul Somad menjadi sumber MKC membuat video. Abdul Somad bilang bahwa di salib itu ada jin kafir, lalu MKC membuat video untuk membalas tuduhan dan ejekan Abdul Somad bahwa justru ketika Muhammad berdiri untuk melaksanakan sholat, jin-jin berkerumun di sekitar Muhammad dan mereka mendengar suara Al-Quran. Kata Al-Quran surat ke-72 ayat 19. Artinya MKC menjawab dengan data, dan menjawab dengan sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jelas itu Pak Polisi. Nah, sekarang setelah yang luar biasa, memang kedatangan saya ke Amerika ini bukan sebuah kebetulan. Diundang oleh jemaat-jemaat di seluruh Amerika, di New York, di di kota-kota sebelah dekat dengan New York, itu mengundang gereja-gereja itu. Colorado, di Dallas, di di California, saya diundang oleh gereja-gereja itu. Dan kedatangan saya ini baru 2 hari berada di Amerika, saya membuat YouTube dan video konten viral permintaan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Pak Polisi, itu kan hanya permintaan. Kalau nggak dikabulkan, ya nggak apa-apa, Pak Polisi. Kenapa saya dijadikan tersangka? Padahal Abdul Somad tidak ditangkap. Baik, teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan saya pikir bahwa teman-teman juga sepaham ya dengan apa yang disampaikannya. Ada begitu banyak sekali ya, bukan hanya Abdul Somad. Kalau tadi di videonya membahas Abdul Somad, tapi kita melihat selama ini bukan hanya Abdul Somad yang menghina kekristenan, tetapi termasuk Ustadz Agustan, Ustadz Nababan, Ustadz Feliciau, Ustadz Kainama, Ustadz Donditan, dan banyak lagi ya, Irene Handono, Yaya Waloni, dan ustadz-ustadz yang lain yang kerjaannya membahas Alkitab di pengajaran-pengajaran mereka, entah itu di masjid, entah itu di media sosial, dan di tempat-tempat ibadah mereka yang lain. Jadi teman-teman sekalian, mari ya kita berdoa buat aparat, buat pemerintah, supaya mereka juga bisa menegakkan hukum ya, terutama undang-undang ITI yang memang melarang
untuk melakukan sebuah penghinaan ataupun membahas agama lain dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman sekalian, kiranya itu bisa ditegakkan seadil-adilnya sehingga tidak terkesan bahwa hanya orang-orang Kristenlah yang membahas Islam yang akan dipenjarakan saja, sementara mereka yang tiap saat ya membolak-balik bahkan di media sosial teman-teman sekalian ya mengolok-olok iman kekristenan. Alkitab dikatakan palsu, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hina, tapi mereka tidak disentuh oleh hukum walaupun sudah dilaporkan. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang harus kita juga kuatkan Bapak Pendeta Saiful Ibrahim jika menonton video ini. Ingat Pak, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, sangat jelas sekali. Jadi yang kita takuti adalah Tuhan saja. Ya, jangan takut kepada para ulama yang menghakimi Anda, tokoh-tokoh agama yang akan mendesak dan mungkin mencaci maki, mungkin ya bisa saja ya melakukan tindakan fisik seperti yang dialami oleh Bapak Muhammad Kaceh. Jangan takut dengan itu, jangan takut dengan mereka, sebab Tuhan ada ya untuk memberikan kekuatan kepada Bapa. Kita memang sudah harus menderita aniaya. Alkitab sudah katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 dan 3, akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan didesak, kamu akan difitnah, dan bahkan tiba saatnya akan ada orang yang membunuh kamu dan dia menganggap bahwa dia sedang berbakti kepada Allahnya, sedang berbakti kepada Tuhannya, padahal dia sedang membunuh loh, dia sedang menyiksa loh, sedang memfitnah ya. Jadi dia merasa bahwa dia melakukan kehendak Tuhannya gitu ya. Jadi berbeda dengan pola pikir kita sebagai Kristen. Tuhan macam apa? Tuhan macam mana gitu ya, yang memperbolehkan membunuh sesama manusia karena beda agama, dan Tuhan yang mana yang boleh menyakiti, menutup gereja, membom gereja dengan nama Tuhan ya. Kalau Tuhan yang benar tentu saja Dia tidak suka akan hal itu. Jadi terima kasih teman-teman sekalian ya, tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Kita tahu bahwa ini sudah akhir zaman ya. Kejahatan akan semakin ya bebas ya, merajalela. Tetapi kita anak-anak Tuhan jangan melupakan Tuhan. Ya, tetap kita kabarkan itu kabar baik, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kata Bapak Muhammad Kaceh, salam sadar ya. Semoga dengan video-video mereka, dengan penginjilan selama ini akan banyak yang sadar. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya mengajak kita untuk terus berdoa buat Bapak Pendeta Saiful Ibrahim ya. Kita dukung dia supaya juga dia dikuatkan, diteguhkan hatinya ya. Seperti yang disampaikan Musa Tuhan ya kepada Yosua ya. Gitu ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati ya, karena aku Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat Bapak Pendeta Saiful Ibrahim, Anda pasti disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.